daerah Desa Buridi, Kecamatan Kutabulu, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Bang Indra. Suara aku yang hilang apa nggak jelas ini? Jelas. Dengar. Oh ya. Begitulah kondisi kampung kami. Cuman memang kalau di sini kami kan minoritas, jadi yang dibilang siapa itu kemarin yang dibilang kurang pendakwah di daerah pelosok-pelosok di tanah Karo ini, di Kabupaten Karo ini kurang pendakwah untuk yang di pelosok-pelosok. Sampai guru sekolah pun, guru sekolah agama untuk agama Islam SD itu sampai sekarang belum ada. Jadi memang bingung, entah nggak tahu lah kayak mana ngapainya. Memang entah di mana yang salah, entah kita yang salah, entah pemerintah yang salah, entah siapa yang salah, kita pun nggak ngerti. Ya gitulah Bun. Mungkin lihatnya mungkin masih sedikit kali ya lihatnya. Emang udah berapa orang di sana? Udah berapa kepala keluarga yang kalau untuk muslimnya sekitar 40 kakak, total dari 300 kakak gitu. Berarti berapa persen itu? 1/4% apa ya? 30-an ya? Ya, umatnya 30. Itulah tadi yang untuk ke pelosok-pelosok ini, yang untuk dakwah ke pelosok-pelosok ini nggak ada sebagai pengajar. Itu kendalanya kalau di Tanah Karo. Kan padahal di Kabupaten Karo ini kan kalau dibilang kan kita sebagai umat Islam kan minoritas. Seluruh ya, maksudnya bukan di desa Burida, seluruh di Kabupaten Karo ini kita kan termasuk minoritas di sini. Jadi aturan kalau tidak minoritas, yang mayoritasnya ada di daerah Jawa Barat itu kan mayoritas itu kan, Jawa Barat, di mana lah itu semuanya ya kan. Aturan, kenapa ibaratnya kalau bisa ya masuk kemari di mana yang minoritasnya kurang, yang untuk berdakwah gitu, yang untuk gimana bilangnya, untuk apalah, untuk mengajarkan agama lah kepada yang lingkungannya yang kurang guru pendidik agama Islam ini gitu. Jadi aku pun bingung sampai jelaskannya pun ini Bang Satria, Bang Indra, Bunda, Bang Juma. Aku takut batal aku. Kalau terus ngomong nanti aku takut batal. Aku nangis, sedih kurasa kok gini. Kalau nangis terharu nggak batal, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini bagaimana progresnya ini? Kita lagi nunggu Ahi Kores. Kita tunggu apa ini? Nunggu Ahi Kores. Oke, lanjut aja dulu, lanjut aja. Lanjut dulu. Oke. Gurunda udah live di YouTube. Tak dihubungi gitu. Nggak tahu nih tadi si Mbak Tuti tadi gimana ngubunginnya? Saya nggak nge-save nomor Mbak Tuti. Bang Dinata sudah nelpon Bang Kores tapi tidak dijawab, kemungkinan mungkin beliau tidur atau gimana. Nah masalahnya ini kan nunggu Bang Kores gak tahunya jam berapa atau dia takutnya sampai sore. Ini yang mualaf ini kan seorang wanita, mama dari anak-anak. Nah kan dia gak bisa lama-lama nih waktunya, anaknya ditinggal nih. Betul begitu Bang Dinata? Anak-anak tinggal ya di rumah ya? Iya, satu cuma dibawa kecil. Jadi kita nggak bisa lama-lama kan. Lagian kita sudah janjian sama Bang Kores tadi malam dan Bang Kores mengiyakan. Jadi kita kan nggak bisa lama ini. Kita harus melihat kondisi daripada si ibu yang mau mualaf ini, karena ada 2 anaknya ditinggal di rumah. Iya betul gitu. Betul. Iya betul. Jadi kayak mana kira-kira solusinya itu?
Lanjut aja Bang, lanjut aja. Kan nggak Tunggu ada Bang 5 menit Juma. lagi. Ada Bang Juma. Iya, kita saudara Dinatan berapa waktu lagi bisa kita tunggu? Nggak masalah, tunggu. Karena cuaca pun di sini agak lumayan mendukung lah. Kira-kira setengah jam lagi, setengah jam. Oke, siap. Nah, Aman-aman menunggu kalau waktu gitu ya yang Bang setengah Dinatan. jam, menunggu waktu setengah jam. Jadi saya infokan buat kalian, ini adalah Pak Dinatan. Ini beliau ini adalah salah satu, kita bilang Ustadz juga di Tanah Karo, dan dia juga, mereka ini tinggal di suatu pedalaman desa di Tanah Karo, di mana mereka ini kurang pengajar, ya, kurang pengajar, apalagi seorang ustadz ya. Dan di sini, di tempat beliau ini, Islam itu minoritas, ya, Islam itu minoritas. Dan kebetulan di tetangganya Pak Dinatan ini sendiri ada yang ingin mualaf. Kemarin 2 hari yang lalu suaminya sudah mualaf dan sekarang istrinya yang mualaf. Jadi buat teman-teman di sini, saya cuma menginfokan bahwa yang mualaf ini adalah tetangganya dari Pak Dinatan yang tinggal di Tanah Karo, yang di pedalaman desa yang susah jaringan. Jaringan dari rumah beliau untuk mencari jaringan itu makan waktu 1 kilo jauhnya. Nah, itu yang bisa saya infokan. Pada Pak Dinatan, mungkin saya mau mengucapkan bahwa jangan berkecil hati. Insya Allah keislaman Anda, perjuangannya dalam mempertahankan akidah, beribadah, insya Allah pahalanya lebih besar daripada kami-kami yang mayoritas. Jadi semakin tantangannya besar itu, insya Allah pahalanya semakin besar, begitu ya Bang Juma. Amin, 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 amin. Amin. Itu Pak Dinatan nggak ada satupun guru ngaji di sana? Ada guru ngajinya. Saya kadang ngajari juga ngaji, kan gantian. Kan saya gini loh Bang. Rumah saya ke masjidnya itu sekitar 500 meter. Masjidnya itu posisinya di kampung. Kalau rumah saya itu agak jauh dari kampung. Nah gitu. Jadi kadang-kadang kan kan ya agak terlambat sedikit saya ke masjid, ya kan gitu. Kadang-kadang ada di situ ibu-ibu yang bisa juga ngajari ngaji di kampung yang dari aku bilang tadi 40 kakak tadi kan, ada di situ ibu-ibu yang bisa ngajari ngaji anak-anak lah. Tapi kalau untuk sholat insya Allah saya ngajarinya gitu. Sholat masuk ke sholat maghrib kami nunggu kisah, di situ saya ajarkan mereka belajar sholat gitu. Kalau untuk ngajinya insya Allah ada. Kadang saya, kadang ibu apa namanya, Mama Angel, ya Mir, Mama Angel ya Mira. Ya Mama Angel namanya. Gitulah Bang Satria. Ya umurnya berapa tahun itu Bang? Maksudnya? Umur Mama Angel ini berapa tahun? Namanya Mama Angel. Oh, kalau udah mama itu biasanya udah tua Bang. Sekitar umur apa lah Bang? Udah ada umur 40 lebih ya? Enggak lah, paling 30-an lah. Oh, kalau 30-an ya masih muda Bang. Saya aja 38 masih muda. Saya 33. Oh, gitu. Pantesan gak mau dipanggil Pak, ya kan tadi katanya jangan panggil Pak, Bunda kelihatan tua. Ini Bang Kores ini aku takut masih tidur ini. Padahal tadi malam udah aku bilang sama istrinya loh. Kan waktu dia mandi ya kan. Ini nggak apa-apa ngomong ini. Enggak. Ya, waktu dia ngambil ruduk ya kan. Jadi kan HP-nya kan tinggal. Jadi di chat apa tadi WA sama Bang Kores tadi. Istri yang bales. Berarti lagi wudhu. Oh ya nanti bilang kan ini aku istrinya katanya. Ya udah nanti
jangan lupa besok acara udah selesai gitu dibalas Bang Kores juga. Tadi kan aku nengok live-nya orang Bang Juma sama Bang Kores di rumah mana itu? Belum apa Hidayah siapa itu? Oh, tadi malam. Oh, Ya, tadi malam ah, Hidayah. Aku nggak bisa lama ini karena ada acara yang mau sadat nanti jam 1 siang katanya. Berarti jadi mau langsung tidur kepikir. oh dia langsung ke sini, dia begadang sampai subuh. Oh begadang dia. Oh cocok lah. Berarti si lama dia bangun. Itu udah dikabari istrinya itu. Tadi kayaknya Mbak Tuti ngabarin tapi nggak tahu nih di grup juga sih. Ya aku Informal grup. Tapi Bang Dinatan, yang paling utama di sini Bang Juma, dan beliau sudah hadir gitu. Bang Juma yang paling penting gitu. nggak masalah asal jangan nanti bersinggungan gitu maksudnya. Ini karena orang ininya. Yang kemarin room waktu yang aku sadat kemarin ada nggak semua orang ada kataku bilang gitu. Bang Oh, Juma ada, Bunda ada, Bang Satria ada, Kores ada, Bang Ali pun ada, aku bilang gitu aja. kalau dokter Akal lagi live dia. Dokter Raka juga bisa kalau ada dia nggaknya masalah itu, Bun. Nah, Lagi live, bentar lagi ya. live. 1 menit lagi. Lagi live, dokter Akal live. Aku nggak masalah. Aku udah jelas sama dia, Bang Kores mungkin. Ya, dia pun baiknya sebetulnya tujuannya dia lama begadang itu kan dia menyiarkan agama juga walaupun nggak musyahadat kan tapi kan menyiarkan agama juga dia. Ya bagus juga niatnya memang. Cuman kata yang Bang Iwan tadi, Bang Kores ini seperti kali lawar. Dianya malam-malam cari makan, siang-siang dia tidur. Gitulah bahasanya kata Bang Iwan. Ya Mas Satria, Siap. Kenapa Bang? gantian ngobrolnya kita. Bunda tadi mana? Bunda Astaga. Ini. Bunda tuh Bunda ngomong. Wah, dia lempar ke Pandai aku, saya dia kalau ngomong. lempar ke aku pula. Jadi ini lempar ke aku. Jadi ini Bang Dinatan, kalau dia nanti sekitar setengah jam kita tunggu Bang Koresnya belum bangun juga, biarkanlah acara ini berlangsung. Dan yang paling penting adalah Bang Juma sendiri dan beliau sudah hadir standby sesuai dengan jadwal yang ada, yaitu jam 1. Gini beliau sambil berjalan ini kan udah banyak yang lab di beberapa menara siar. Mending sebelum ke prosesi syahadat tanya jawab dulu antara Ibu Angel sama Gurunda Juma, kenapa Bu Angel bisa tertarik masuk ke Islam. Itu aja dulu. bukan Bu Di open Angel, cam aja dulu. bukan Bu Angel. Ibu Tadi katanya Bu Mira. Angel. Ibu Angel tadi Bang Satria yang ngajari ngaji teman aku di masjid kalau aku lama datang itu. Oke, biar sambil ini biar boleh on cam Pak Dinatan biar saya tanya beliau. On cam Bunda. Iya, kasih ke beliau. Waalaikumsalam Dokter Akal. Dokter Akal ada di bawah Bang pengamat debat. Biar saya tanya. Dan kemarin ini saya ingatin lagi gantian sama buat Bang Indra. yang saya ingatin lagi kemarin suami beliau yaitu Bang Iwan mualafnya di room saya 2 hari yang lalu, dan sekarang istrinya akan mualaf di sini dan kita saksikan Kalau nggak di akan situ. dibimbing oleh Bang Juma seperti biasanya ya. Dan saya ingin ngobrol sebentar bersama yang mualafnya Bang Dinatan, boleh on cam? Saudara Neplos, assalamualaikum. 1. Waalaikumsalam. Masya Allah. Antum kemana aja sih? Bentar Gak ada kangen-kangennya ini orang.
Halo, Assalamualaikum Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang puasa itu perut, Ya Sensei. dakwah nggak puasa. Oh, astagfirullah. Iya, Bang Nepos. Kangen saya. Iya Bang Sensei. Nepos nanti saya telepon ya, Bang Nepos. Si- Hah? Siap. Nanti saya telepon. Nggih, Kang. Ada- Siap, Kang. Baru makanan Iya. campur. Bang Sensei, Dinatan Sensei. gimana? Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Dinatan bisa on cam, saya ingin ngobrol dengan beliau yang memualaf. Sabar Bun. Bang Nepos jangan kemana-mana dulu, habis ini kita ngobrol. Oh, tuh mereka di tengah hutan tuh ya. Jadi kan kasihan banget. Punya lama-lama, ya Allah. Mualaf Bang. Kasihan Baik, banget. dimulai aja dulu langsung biar Iya. tidak ngulur Wah waktu. ini. Nah, Mana? Bang itu Toli Ibu. mana sih, Masya Kang? Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu Ibu namanya siapa Ibu? Ibu Mira Bunda. Ibu Mira. Ibu Mira Ibu kemarin Mira. 2 hari yang lalu kan Bang Iwan ya suaminya Ibu Mira sudah mualaf. Saya mau nanya, apa yang membuat Ibu mau masuk Islam ini? Apa yang membuat Ibu tertarik? Memang udah dari hati nurani saya Bunda ingin mendalami agama Islam. Tidak ada keterpaksaan ya Bu? Tidak Bunda. Sudah berapa lama Ibu ingin masuk Islam? Satu tahun Bunda. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dan Ibu, saudara-saudara sudah tahu Ibu ingin masuk Islam? Keluarga yang lain? Sudah Bunda, sudah. Dan mereka tidak keberatan? Tadi mukamu aja, mukamu aku nggak perlu, mukaku nggak perlu. Enggak Bunda, enggak keberatan sama sekali. Tadi apa lo Bunda, tadi sore tadi pagi kan aku tanya sama aku bilang sama yang mau mualaf ini istrinya Bang Iwan, kau udah bicara sama orang tuamu kalau kamu masuk Islam, terus kayak mana kamu jelaskan Mir sama Bunda itu, kamu sama orang tua tadi kayak mana, jelaskan. Aku sudah ngomong sama orang tua Bunda. Aku mau mualaf ke agama Masa Islam. bakar aja bikin, nanti biar aku jelaskan. Apa kata orang Nah, tua? terus sekian. Apa kata orang tua? Terus kata orang tua, ya nggak apa-apa anakku, yang penting dimanapun bisa. Tapi kalau udah emang di agama Islam ingin kamu niatkan, harus apalah katanya gitu Bunda. Ya harus sungguh-sungguh lah katanya. Iya, aku bilang Bunda. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Yang paling utama di sini tidak ada keterpaksaannya, tapi Bunda melakukan ini secara ikhlas dan ingin sekali masuk Islam dari lubuk hati yang dalam ya Bunda ya. Iya Bunda. Masya Ya, Allah. baik. Masya Allah. Kalau gitu Bunda, kita dengerin dulu Gurunda Juma penjelasan tentang Islam. Apa sih Islam ini? Oke, silakan. Sesempurna apa sih Islam ini? Biar tidak memperlebar waktu lagi. Begitu kali ya Bunda Hesti. Iya benar. Dan Nanti kasihan langsung juga ke ya. prosesi syahadat. Ya, karena kita lihat sendiri ya Bang Juma, dan kita lihat sendiri ya teman-teman yang dimanapun berada, mereka ini di tengah hutan itu ya untuk mencari jaringan, dan jaringan susah di sini. Dan Bang Juma lihat sendiri mereka itu sedang jongkok ya, tahu sendiri kalau jongkok itu lelahnya berapa lama ya. Jadi Bang Juma bisa kita mulai dari sekarang, silakan Bang Juma. Gurunda monitor. Takutnya di sana hujan. Oh jadi. Gurunda. Nah lagi menunggu Bang Juma ya. Kemute itu Lagi menunggu Bang Juma untuk ini, mungkin beliau lagi nih. Saya
ingat ke apa? Saya beritahukan sekali lagi, mereka ini ada di suatu desa, di pedalaman desa, yaitu di Tanah Karo, di pedalaman desa yang susah sekali jaringan. Dan ini ada di tengah hutan. Rumah mereka mencari jaringan ke sini itu makan waktu jauhnya 1 kilo ya, 1 kilo jauhnya. Jadi buat teman-teman di sini kita saksikan sendiri, kita lihat sendiri bagaimana seorang mualaf mau berjuang bahkan jauh-jauh ya, jauh 1 kilo itu jauh menurut saya ya, jauh. Dan ini di bukit loh, mereka itu di atas, karena kemarin saya video call sama Bang Binatang dan dia menunjukkan di mana kampungnya. Mereka ada di atas, mereka tinggal itu di bawah bukit. Nah, untuk mencari jaringan itu mereka harus ke atas bukit. Nah, itu jauhnya 1 kilo. Dan ini ada di tengah hutan. Dan Ya. kita lihat Gurunda sendiri. udah monitor. Oke, silakan Bang Juma. Gurunda Ya. Sorry, udah maaf. monitor. Gimana Ya. gimana? Ya. Mau mendengarkan tentang apa sih itu Islam, sesempurna apa sih itu Islam. Oke, suara saya kedengaran ini? Kedengaran. Kedengaran. Gurunda. Cek. Selanjutnya langsung ke prosesi Ya. syahadat Gurunda. Tafadhol. Oke, kita syahadat ya langsung ya, karena saudari kita ini kan udah paham tuh, suami udah syahadat lebih dulu beberapa hari yang lalu. Nah, sekarang kita langsung proses syahadat. Kiranya apa yang kita lakukan pada siang hari. Suaranya hilang Gurunda. Signal Bang Zuma tuh putus. Ukur yang kemudian berkesesuaian dengan fitrah manusia. Ibu mendengarkan suara saya? Dengar Bun. Dengar Bang Dengar. Juma, dengar Bang Juma. Oke, baik. Ibu ikuti saya ya. Kita mulai ya. Ya. Bang Juma. Iya bang, iya bang. Iya. Oke, bisa telunjuknya ke atas, Bu. Tangan kiri menuju ke atas telunjuknya sebagai ikrar bukti yang disaksikan oleh banyak orang. Gini. Ya, baik. Tunggu dulu. Iya, gimana? Water biar kembali ke kameranya, dia nggak usah megang kamera biar nggak capek tangannya megang aja dulu. Iya. Nanti saya yang pegang kalau bisa. Jauh Bang. Oh, jauh. Masya Allah. Jauh Bu. Nggak, katanya Bang Juma, Bang Dinatan mau pegang HP-nya. Gimana mau dipegang jauh? Oke. Ya di sini nak, kan yang megang. Oh, Bang Dinatan Biar kamera namanya belakang. Masya Allah. Kamera belakang, Bang Masya Dinatan Allah. kamera belakang. Putar balik. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Ini bulan puasa ini banyak kita syahadatkan orang. Amin. Semalam juga ada. Semalam 2 orang. Masya Allah. Subhanallah. Akhi, Ya, sabar dulu. Itu di ini Bang Dinatan, di samping Aina kamera anta. itu balik, di samping itu ada kata Bang balik. Kores. Oh ya, Bang Kores udah WA aku ini. apa dia katakan? Suruh Ini masuk. ada di bawah. Enggak tahu. Gantian sama siapa ya? Bang Neplos sebentar satu ya. Saya turun Nanti- ya. Enggak. Nanti Siap. jangan kemana-mana. Pas doa Bang Neplos naik lagi ya. Siap. Masya Allah. Ini memang wajahnya memang wajah-wajah hidayah ini. Amin. Oke. Baik. Agak grogi ya Bun. Nunggu Bang Kores naik. Bunda ngobrol-ngobrol aja dulu. Alah. Iya. Bunda ngobrol-ngobrol aja dulu. Oke. Jadi ini beliau katanya grogi ya. Yang memualaf ini grogi. Jadi kita kasih waktu sedetik atau 5 menit untuk menghilangkan kerugiannya, karena kan mungkin bingung juga ini di mana, ini apa gitu ya. Dan beliau juga tidak tahu seperti apa syahadat itu ya kan. Nah, jadi untuk menghilangkan groginya mungkin Bang Dinata di sana mau ngobrol-ngobrol. Bang Kores noise, Bang Kores.
sinyal. Cek, cek, cek. Ya. Aman. Masya Allah, Allahu Akbar. Ada lagi yang mu'alaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurundaku, Akhi Dinatan, Ukhti Hesti, Akhi Kian Santang, dan Akhi Najulius. Ditungguin dari tadi loh. Untung udah pada kumpul sekarang. Alhamdulillah. Kami yang nungguin, ditungguin dari tadi. Kami yang nungguin ya. Bisa nih ya orangnya kayak gini ya, bisa ya. Iya, Kaipo salah. Afwan. Ayo. Langsung saja ini. Apa? Kasihan. Akhir Nathan, gimana? Ya langsung aja syahadat dulu. Sabar Raki, sabar sebentar. Kalau enggak kamera depan Ini aja. HP ku ini. Bang Dinatan kamera depan aja, kamera depan. Karena kalau kamera depan kan dia bisa melihat sendiri kaminya. Kalau kamera belakang kan dia tidak bisa melihat kami. Kamera depan aja, kamera depan Bang Dinatan. Siap. Biar nggak grogi dia gitu. Udah, pada depan matanya. Tidak grogi kamu. Apa yang grogi? Muka aku kan ganteng. Gimana? Nah, kamera depan. Wih, Masya Allah. Ahli surga. Ya tadi pakai jilbab kok sekarang enggak? Pakai jilbab Bang Juma. Lepas itu jilbabnya kena Pakai angin. jilbab Bang Juma. Ini enggak. Laki-laki Bang Juma ya Allah. Oh laki. Ya Oh Rabbi. sorry. Maaf. Ini Afwan karena nunggu aku mungkin kelamaan tadi ya, kita lanjut apa itunya setelah ini aja, prosesnya aja ya kan. Ini kita udah dapat kabar dari beberapa hari yang lalu bahwa sudah mantap bersyahadat. Aku cuma pengen tahu Akhi Dinatan, beliau ini namanya siapa? Namanya Mira Nurani. Oh Masya Allah. Bro Sembiring. Ya Ukhti Mira Nurani Bro Sembiring. Coba tolong diarahkan ke ininya Akhi Dinatan, diarahkan ke ininya. Iya. Ukti Sister Mira. Salam siang. Aku mau nanya tanpa berpanjang lebar lagi. Ini mau masuk Islam, mau bersyahadat ini ada paksaan nggak? Bang Kores. Bang ada Bang Zaz. Iya. Enggak ada paksaan sama sekali. Masya Allah. Kalau begitu, kalau misalnya kita tuntun untuk bersyahadat agar sah keimanannya masuk ke dalam Islam, bersedia? Sedia. Allahu Akbar. Ya udah tafadol gurundaku, silahkan Masya Allah. dilanjutkan. Masya Allah. Ya. Iya. Seperti tadi prosesnya, telunjuknya yang kanan coba ke atas, menunjukkan ya bahwa hati, pikiran dan juga jasad kita itu mengakui tiada Tuhan selain Allah. Ikuti saya ya, ukhti ya. Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Rasulullah dengan menyebut nama Allah nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sah. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar, Barakallah, Allahu Akbar. Masya Allah, sah. Sekarang Ibu, ya, Ibu ini adalah seorang muslimah yang sekarang ya, bahwa untuk jatuh cinta kepada Islam itu memang bukanlah perkara yang sulit. Terbukti dengan banyaknya orang yang kemudian yakin bahwa Islam itu adalah jalan yang benar sehingga mereka kemudian memutuskan untuk bersyahadat. Ada beberapa hal yang kemudian yang Ibu harus lakukan setelah ini. Yang pertama adalah belajar Islam. Utamanya bagaimana melaksanakan sholat. Yang kedua, belajar bagaimana menjadi istri yang soleha, istri yang baik terhadap suami dan anak-anak. Itu yang terpenting. Dan yang ketiga, belajar bagaimana berhubungan dengan sesama manusia, baik itu yang Islam maupun non-Islam, bagaimana hidup bertetangga di dalam keluarga Islam itu. Itu yang Ibu harus pahami. Kita di sini, Ibu datang ke tempat ini kemudian jauh dari rumah, itu dilihat oleh pencipta langit dan bumi. Kita didengarkan, kita disaksikan bahwa Ibu telah berikrar kepada Dia yang telah menciptakan Ibu, yaitu Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Untuk itulah Ibu, dari kami meminta kiranya Ibu ini benar-benar melapangkan diri untuk kemudian menyembah kepada Allah dan melakukan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslimah yang baik. Aktif di dalam membina anak-anak mengenal Allah, mengenal Islam, dan kalau ada waktu kesempatan juga sesekali ke masjid, belajar mengaji dan memberikan kajian, membawa anak-anak yang ada di sekeliling perkampungan kita itu untuk belajar bersama dengan Ibu. Minimal belajar mengaji. Saya pribadi, Zulkifli M. Abbas, mendoakan kiranya Ibu ini bersama dengan suami melahirkan keturunan yang kelak akan menjadi tokoh besar, ya, utamanya di tempat kelahiran Ibu, kelahiran Bapak, menjadi tokoh besar, menjadi orang yang kemudian berpengaruh terhadap bangsa dan kira amin amin ya rabbal alamin. Demikian sementara dari saya. Saya kembalikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Silakan. Ya, kita lihat sendiri bagaimana acara syahadatnya. Masya Allah berjalan dengan lancar. Dan Masya Allah semoga Ibu dan beserta keluarga diampuni segala dosa-dosanya dan dimudahkan, dilapangkan segala rezekinya. Dan semoga Ibu senantiasa istiqomah di jalannya Allah, yaitu menjadi muslim yang sejati. Amin, amin, amin. Amin. Bang Kores, silakan. Masya Allah, nambah lagi saudara kita. Ini bukan saudara-saudari, Deng. Oh, Timira. Nah, sekarang baru ngobrol-ngobrol Ikhwani Fisabilillah. Udah belum ngobrol-ngobrolnya? Nanya-nanya kenapa-kenapanya? Belum. Nah, Ukhti Mira, saudari Mira, kami boleh nanya-nanya nggak? Kenapa kok mau memilih Islam? Berikut dari Karo lagi, dari Batak lagi.
Karena memang dari hati nurani saya berpikir bahwa di Islam memang sudah pantas saya di Islam untuk apa ya? Kalau di Islam memang sudah jalan yang benar yang harus saya jalankan, Bu, Bunda, Bang. Berarti udah nggak percaya Yesus itu ini ya, Yesus itu Tuhan ya. Yesus itu hanyalah utusan dari manusia yang dimuliakan saja mentoknya ya. Ya, udah nggak percaya lagi. Nggak percaya lagi. Masya Allah. Allah Akbar. Tanya Iya, lagi gimana? Bang Kores. Nanti tanya acar lagi, nanti udah Bang Kores nanya, nanti dokter Akal juga Bang Harisdi nanya juga gitu. Oh iya, aku cuma nanya itu aja udah. Berarti ini berarti udah nggak ada lagi ini, mereka udah nggak ada lagi rasa-rasa di mana dia akan menuhankan manusia yang lain gitu. Dia hanya menuhankan Tuhan yang satu-satunya Tuhan saja, seperti yang ada di 1 Timotius 6 nomor 16 kan gitu. Tuhan yang ada juga di Yasin ayat 12, Tuhan yang tidak bisa dijangkau oleh penglihatan manusia. Ya Allahu Akbar, alhamdulillah. Nah, silakan yang lain yang mau bertanya. Ukti Hesti, Akhi Julius atau pengamat debat. Oke, nah aku cuma mau nanya simpel aja nih ya, Putih Mirah. Ini kan menggunakan hijab nih supaya nanti pasti dibilang sama orang-orang sebelah nih, wah ini settingan, buktinya dia udah pakai hijab gitu. Boleh dijelaskan ini kenapa sudah berhijab duluan? Karena udah 2 hari yang lalu suami saya udah mualaf. Ya otomatis saya harus ikut suami saya lah, Bang. Walaupun saya belum syahadat, tapi 2 hari yang lalu sudah istilahnya dari hati sudah syahadat duluan lah ya. Iya, Bang. Oke, siap. Oke, lanjut yang lain. Ibu Mira, jangan lupa nanti mandi wajib dulu ya. Wudhu dulu baru mandi ya. Mandi wajib. Tadi udah aku bilangin sama istriku, ngajari dia mandi wajib. Tadi nanti istriku yang ngajari dia mandi wajib. Itu aman. Tapi kalau untuk Aki Iwan, udah aku yang ngajari tadi, Bunda. Oh, Masya Allah. Udah dia. Kalau untuk Aki Iwan udah mandi wajib. Kalau untuk Ibu Mira belum. Nanti istriku yang ngajari. Masya Allah, Masya Allah. Dan Bang Dinatan, kami semua di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bang Dinatan yang begitu besar pengorbanan, yang mau jauh-jauh membantu keluarga ini untuk syahadat, untuk masuk Islam. Dan di sini sebenarnya jasa yang terbesar itu Bang Dinatan, yang tidak memikirkan waktu, yang tidak memikirkan panasnya, bahkan kemarin sampai gak makan ya. Nah, itu luar biasa pengorbanan Bang Dinatan di sini. Dan semoga Bang Dinatan itu tetap menjadi orang yang ini ya, orang yang benar-benar diperdulikan dan dibutuhkan oleh banyak orang di sekitar situ. Dan semoga ilmu-ilmu Bang Dinatan di tempat tinggal Bang Dinatan itu sangat-sangat membantu banyak orang di sekitar situ. Dan Bang Dinatan tetap istiqomah dan semoga Allah memberikan rizki yang berlipat ganda dan memudahkan segala urusan Bang Dinatan. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan Bang Dinatan dan keluarga. Amin. 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 Allahumma amin. Nah, Bang Juma, boleh nanya Bang Juma? Boleh, akhi, boleh. Fadal. Ini kan untuk suaminya Ibu Mira kemarin kan dasar-dasar sebagai seorang mualafan udah Bang Juma dijelaskan. Tolong bisa dijelaskan Bang. Iya, ini kebetulan juga ada yang bertanya ini, apakah mereka kemudian wajib nikah? Enggak. Enggak ada nikah-nikah lagi, enggak ada. Kecuali mereka ini adik kandung, adik kakak beradik. Enggak boleh, harus cerai, harus pisah, enggak boleh lagi sama. Atau ya keduanya
paman dengan ponaan. Misalnya ada yang intinya yang diharamkan di dalam Islam itu nggak boleh dilanjutkan. Kalau mereka ini bukan mahram boleh, ya pernikahannya itu sah. Yang dulu itu sah karena dia sudah nikah, jadi tidak perlu nikah lagi. Jangan sampai ada yang menikahkan ini pemborosan, nggak ada nikah. Nah, terus kemudian tadi saya sudah sampaikan kepada ibu, nanti sebagai seorang muslimah ya, istri soleha itu harus suaranya lebih rendah dari suami. Setiap suami keluar dari rumah, kalau bisa cium tangan, dicium pipinya, begitu juga pulang. Begitu suami pulang dari sawah, diciumi, disium tangannya, disambut dengan baik. Kalau nggak percaya, buktikan sama saya ya. Ini yang mendengarkan saya, buktikan setahun ke depan bagaimana kondisi rumah tangga ibu ketika ibu sopan, ibu ridho kepada suami. Begitu beliau bangun tidur, minumnya sudah siap. Pulang dari kerja, minumnya sudah siap, bicara dengan lemah lembut, cium tangannya pada saat dia pulang kerja, selalu kemudian berbicara kepada suami dengan santun. Suami juga demikian, selalu membelai istrinya, menegur istrinya dengan tata krama yang baik, sopan santun, dan tidak memarahi anak-anak sedikit pun. Ketika mereka nakal, jangan dibentak. Peluk mereka, doakan mereka menjadi anak yang baik. Ketika mereka nakal, rangkul mereka, peluk mereka, ciumi, doakan, bacakan salawat. Percaya, hubungi saya 1 tahun kemudian. Apa yang belum pernah keluarga saudara-saudari rasakan, Anda akan melihat bagaimana cinta kasih sayang itu bertumbuh, bagaimana rahmat Allah itu datang di dalam rumah tangga. Dan karena itu saya sudah buktikan. Jangan pernah sekali-sekali bertengkar di depan anak-anak. Jangan sama sekali. Bentak istri, bentak suami depan anak-anak. Jangan. Dan jangan pernah memperlihatkan. Kalau anak-anaknya mau sukses dunia akhirat, jangan pernah dikasarin. Sesalah apapun mereka selama mereka masih anak-anak. Jangan dikasarin, jangan pernah dimarahin. Kalau misalnya dia merusak piring, sampaikan kepada dia dalam doa, ya Allah, jadikan anakku sebagai tentara nasional Indonesia yang akan melumpuhkan musuh-musuhnya. Doakan aja yang baik-baik. Ibu, ketika ibu berdoa tentang anaknya ibu, itu langsung langit ketujuh mengaminkan. Begitu juga ketika ibu menjadi seorang istri yang soleha. Dulu pada zaman Rasulullah, laki-laki ikut perang, begitu mati langsung surga. Jihad mereka. Ibu-ibu datang protes, ya Rasulullah, kami juga ingin mati syahid. Apa kata Rasulullah? Wahai ibu, wanita itu paling muda mati syahid. Apa itu? Ketika dia masak untuk suaminya, untuk anaknya, kemudian kakinya keinjak meja, mati dia mati syahid. Mati dalam mengabdi kepada keluarganya, wanita itu mati syahid. Ketika dia mencari nafkah, bapak kemudian mencari nafkah, kemudian dia kena musibah, meninggal, dia cari nafkah karena Allah dan dia masuk kategori suami yang soleh, mati syahid. Demikian juga anaknya yang sedang dalam perjalanan sekolah, mengabdi kepada kedua orang tuanya, mati syahid. Jadi wanita itu paling gampang. Makanya kalau ada wanita yang masih sendiri single, supaya mati syahid, bersuami. Mati dalam mengabdi kepada suami yang saleh, suami yang taat kepada Allah, mengabdi membesarkan anak-anak, maka wanita tersebut dikategorikan mati syahid. Jadi mengabdi saja ibu kepada suami yang saleh, suami juga mengabdi kepada keluarga dan istri yang saleha, kalian mati dalam keadaan syahid. Seperti itu. Ya, saya kira begitu nasihat dari saya. Perbanyak belajar Quran, perbanyak belajar sholat, didik anak-anak dengan cara yang baik. Itu ya Bu ya. Bang Juma nyetirnya sampai ke jantung. Ya Bang. Ya.
Nasib kita sama loh. Santai aja Ini, nap. ini yang bentar lagi buat banyak wanita-wanita ngelamar Bang Juma lagi nih. Astagfirullahaladzim. Bang tolong kalau mau ceramah aja bang, tapi jangan nyindir sampai ke jantung lah bang. Soalnya aku tadi sampai ketawa ya Allah. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Memang kayak gitu. Islam itu gitu. Jadi ya ketika saudari saya ini sudah menjadi seorang muslimah, perbanyak tunduk kepada perintah suami. Karena saya lihat suaminya orang baik. Ibu juga saya lihat wajahnya adalah wanita yang baik, ibu yang baik, penyayang gitu ya. Kurangi ke rumah tetangga kalau tidak ada hal-hal yang penting. Mending rumah, belajar ngaji ya. Elus-elus anak. Anak berapa ibu? 12? 3 bang. Oh 3. 3. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Semoga menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya. Amin. Amin. Ya, karena saya melihat ibu ini ada aura-aura menjadi seorang ibu yang baik gitu. Amin. Auranya dari sorot matanya, dari raut wajahnya, ya cerminan sebagai seorang ibu yang baik gitu. Amin. Ya, mungkin seperti itu sementara dari saya. Teman-teman yang lain silakan. Ini aku baca typing di bawah. Yang mau mengirimkan mukena langsung DM aja Bang Dinatan, ngirim alamatnya ya. Banyak sekali typing mau kirim mukena katanya ke Ibu Mira. Di DM Bang Dinatannya, DM aja DM Bang Dinatannya. Nanti Bang Dinatan kasih alamatnya. Masya Iya, Allah. jangan Dari- cuman mukena, jilbab, baju muslimah itu dikirim. Iya, baju Ikra. muslimah yang penting itu ikhwan. Baju muslimah. muslimah itu yang terpenting. Oke. Ibu bisa bahasa Batak, Ibu? Bahasa Karo taunya bang. Karo dengan bahasa Batak beda rupanya. Oh, Batak beda. Karo. Toba Batak beda, tuh ada beda 3 Bang. bahasa. Kalau dia Karo, aku Toba beda. Makanya tadi Oh. typing, Bunda Esti bahasa Karo, bahasa Batak dong katanya. Lah beda, kami beda Bataknya, dia Karo, aku Toba. Iya. Oh. Jadi Bu Mira ini menjua-jua, kalau kami Horas gitu. Iya. Teman-teman yang ini yang muslimah ini bulan puasa. Saatnya sekarang kalau misalnya ada mau infak sedekah pakai apa itu gift, ya kirimlah giftnya sebanyak-banyaknya gitu. Amin. Iya. Jangan sungkan. Beliau ini siapa ke Dinatan. Beliau ini benar-benar berjuang untuk meraih hidayah gitu. Silakan. Terus nanti yang mau infak langsung bisa ke rekeningnya Dinda Kores, juga ke Makassar Mu'alaf Center Indonesia dengan kode 333 gitu. Ya, saya rasa sudah bisa. Silakan Dinda Kores. Ada yang mau disampaikan? Iya, ini juga aku reportase dulu ikhwan ya, yang kemarin berapa hari lalu ada pengsyahadatan gitu dari ikhwani fisabilillah kita, namanya Akhi Iwan itu. Kan udah ada yang masuk juga ke rekening aku. Alhamdulillah sudah aku salurkan semua. Total itu sebesar 1.950.000 ikhwani fisabilillah, dan itu udah ada datang dari 5 hamba Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla balaskan berkali lipat dunia dan akhirat. Dan itu sudah aku salurkan kepada Akhina Dinatan. Ya, udah tuh amanah aku udah kelar, udah lunas. Nah, berikutnya aku pengen nanya ke Ukhti Mira nih. Ukhti Mira. Wow, Masya Allah. Nah, tuh udah mulai berdatangan tuh. Jazakallah khair ya ahlus sedekah. Ukhti Mira, ini kan bersyahadat nih. Udah pindah keimanannya nih. Jadi Islam sekarang. Udah nggak menyembah Yesus lagi. Membuang status Yesus adalah Tuhan. Sesuai dengan apa yang tertulis. Itu nggak apa-apa sama keluarganya Ukhti Mira nanti emang? Enggak bang, enggak. Karena aku udah pamit sama semua keluarga bang. Kalau aku mau mualaf ke Islam, iya udah diizinin sama orang tua, sama keluarga semuanya bang. Allahu Akbar, alhamdulillah. Kapan itu izinnya itu? Keren uktinya loh. Tadi pagi-pagi aku udah ngasih tahu keluarga.
terus diizinin gitu bang, nggak masalah asalkan kalau memang udah di Muslim ya harus diperdalam lah keimanannya gitu bang. Masya Allah, akhlaknya Ukti Mira memang keren. Izin dulu loh sama keluarga-keluarga. Semoga menjadi asbab hidayah, semoga menjadi Ukti Mira dengan bersyahadatnya Ukti Mira ini, semoga itu menjadi jalan pembuka bagi saudara dan keluarganya Ukti Mira untuk menuju kebenaran supaya nanti di akhiratnya kumpul bersama-sama lagi. Karena beda sama Kristen itu salah satunya di situ Ukti Mira. Di dalam Islam kita itu abadi sampai surga. Hubungan keluarga kita ketika kita semua orang-orang yang beriman itu abadi berlanjut sampai surga. Karena salah satu kenikmatan surga Islam adalah berkumpul dengan orang-orang yang kita kasihi. Gitu. Alhamdulillah. Cakep. Ya. Dan memang orang Batakaro banyak kok. Orang Batakaro udah mulai banyak yang Islam, mualaf ya. Muslim. Ya, di sana udah mulai tumbuh kencang. Dan semoga aja Masya keluarga Bu Mira, orang tua Bu Mira mau masuk Islam ya. Semoga dapat hidayah mau masuk Islam ya. Ikutin Bu Mira sama Bang Iwan ya. Amin. Ini sama ini sih Mira, aku sebelum aku pamit sejenak buat duhur dulu. Soalnya ini ya si Ukti Mira setiap mau ngapa-ngapain, setiap mau berbuat sesuatu, mulai dibiasakan dari sekarang mengucapkan bismillah. Misalnya mau masak air, terus jangan masak air deh. Misalnya mau ngambil air dari sumur, bismillahirrohmanirrohim, baru ambil air dari sumur. Atau mau keluar rumah, sebelum buka pintu, bismillahirrohmanirrohim gitu. Sehingga ada ridho Allah, ada rahmat Allah, ada kasih Allah menyertai apapun yang Ukti Mira lakukan. Itu Ukti. Iya bang. Masya Allah. Assalamualaikum. Aku tinggal duhur dulu. Bang Kores. Naam. Ini aku tadi kan ke rumah sebentar balik ngambil KTP-nya, KTP Ibu Mira sama Bang Iwan. Aku mau tanya sama Bang Dokter Akal. Bang Dokter Akal, kita kan nggak tipu-tipu, kita nggak bohong-bohong. Ini jelas, ini KTP-nya ini, atau ini KTP Ibu Mira. Awas. Jangan tutup sebagian. Jangan. Enggak gitu. Kasih lihatnya enggak gitu. Kasih lihat agama aja, yang lain nggak usah tutup yang lain. Jadi gini saya jelasin Bang Dinatan. Kasih lihat nama sama agama. Yang lainnya ditutup akhidinatan. Jadi gini Bang Dinatan. Mana caranya? Pakai tangan, tutup pakai tangan lah. Tutup Kan pakai jarinya ada. Tutup aja pakai tangan gitu. Bang Dinatan maksudnya daripada Bang Dokter Akal ini, maksud Bang Dokter Akal ini supaya itu orang framing yang dibawa itu yang typing tidak berpikiran negatif. Jadi Bang Dokter Akal itu bukan itu pikiran dia hanya supaya tidak dibilang settingan gitu. Bunyi buat Karena yang kan, typing aman. itu maksudnya. Orang-orang sebelah ini kan suka kali bilang, wah ini settingan, ini bohong-bohong gitu kan. Mana mungkin banyak sekali yang mualaf. Ini kan orang sebelah memang kayak gitu. Jadi kita supaya jelas. Jadi gitu Bang Dinatan. Jadi Bang Dokter Akal bicara situ bukan berpikiran negatif kepada keluarga yang mualaf, dan itu juga bukan dari pikirannya Bang Dinatan, bukan dari pikiran Bang Akal sendiri. Itu buat yang di luar itu tuh, yang negatif tuh, yang typing itu maksudnya Bang Dinatan. Mohon maaf jangan tersinggung. Makanya aku bikin kayak gini supaya kan Itu terbukti nicknya ditutup Pak, nicknya Nick. Pak, Udah nanti jelas kita kok, udah pinjol loh. cukup. Udah nampak kok namanya Mira, agamanya Kristen, selesai udah. Udah. Nick, Allahu udah. Akbar. Oke. Baru Masya sendiri. Allah. sendiri. Masya Allah. Nang boru Mira. Semangat Nang boru. Biar kubalikkan dulu apanya, Bang. Bentar, Bang. Balikkan dulu. Udah kameranya. jelas, udah nampak kok, udah sangat jelas tadi kok. Oke. Bukan Itu nanti kamera. sering nengok konten-konten Abang Dokter Akal. Aku sering juga nengok konten-kontennya. Itu bilang aja sama maaf ini ya bukan nyinggung. Nanti katanya tipu-tipu macam segalanya.
Itu kan udah kita kasih bukti faktanya, udah jelas kita bikin gitu maksudnya aku Bang Dokter Akal. Iya, siap. Ngerti. Ya, memang kalau kita nih selalu difitnah lah ya. Karena mereka ini kan kebiasaan kalau di tempat mereka tipu-tipu. Jadi nuduhnya dikiranya seperti mereka juga gitu kan. Karena yang suka nipu kan dari pihak sana. Ya karena kalau di Islam mau nipu-nipu ya kita nggak bisa lah, sekalinya kita nipu Allah mencap itu kejadian beneran gitu. Iya Bang Nggak bisa Kores, kita katanya mempermainkan mau sholat iman dulu, kita. Bang Kores waktunya udah mau habis. Masa enggak ya, masih lama. Ini aku nitip sebelum aku sholat duhur Ukti Hesti ya. Ini aku nitip ke Ukti Hesti nanti urutannya. Ukti Hesti Iya. nyimak. Iya. Pertama sholat tadi mandi wajib udah ya. Pertama minta doakan muslim. Kedua tanya kalau dikasih nama baru ridho nggak. Itu ya. Oke. Sip, tafadhol. Lanjut, aku duhur dulu. Mbak Mira, ini jangan lupa mandi wajib ya. Terus Mbak Mira kalau namanya diganti mau nggak? Nggak diganti sih, ditambahin namanya Mira itu tetap. Karena itu kan nama pemberian orang tua, cuma ditambahin mau nggak? Ya Bunda, mau Bunda. Ya apa ya kira-kira nama yang bagus ya? Apa kira-kira ya? Aku nggak tahu Bun. Gurunda ada usul nama yang bagus Gurunda? Iya gimana? Ada usul nama yang bagus? Cuma bilang Tamara ya kan? Kalau Tamara ya? nama yang bagus perempuan, Deborah, bisa nggak? Itu Cek. aman-aman Gurunda. Jelas. Namanya Mira kan? Iya. Mira Kita berarti usulkan namanya Deborah bisa? agak cantik sedikit lah Bang. Agak cantik sedikit. Apa yang ya Uktilah yang kasih nama, aku mah nggak tahu kalau nama perempuan. Paling Abdul Muiz. Coba yang Laki-laki itu Gurunda Nama laki-laki tuh Bang. coba, yang Gimana kan namanya kan Mira kan Mbak Mira. Jadi bikinnya Aisyah Miranda ya atau Aisyah Mirani. Gimana? Bagus tuh. Aisyah Mira namanya ya, Mira ya. Mira, Jadi Mira, Miranya ya. jangan dirangkat karena kan Mira itu nama pemberian orang tua. Jadi itu kan udah didoain dari kecil. Jadi Aisyah Mirani atau Aisyah Miranda. Pilih salah satu. Enggak pilih salah satu Bunda. Kalau ada yang lain nggak apa-apa. Ya, Asal jangan Mira Santika aja. Mbak Mira mau yang mana? Mbak Mira Aisyah Mira atau Aisyah Mira kali ya? Aisyah Mira deh. Aisyah Mira Sembiring. Itu cakep. Aisyah Mira Sembiring. Cakep banget. Ya. Dikasih nama sendiri, dicakepinnya sendiri. Kalau saya sih ini itu yang bagus tuh yang di bawah tuh, Humaira Ramadhani. Jangan panjang itu kali setuju Bang, saya nanti tuh. bikin KTP-nya susah. Humaira Mira Ramadhani. Jangan bagus panjang-panjang. Bagus Ya, itu Ramadhaninya tuh. jangan dipakai Bang, nanti marganya nggak masuk di KTP. Mau punya Nurul Amira? Tadi Umaira Sembiring bagus itu udah. Umaira Sembiring juga. Umaira Sembiring. Bisa Bun. Bisa. Mir. Udah itu ya Umaira Sembiring ya. Saya jadi ingat lawan debat saya Pak Pendeta Sembiring. Orang mana Bang? Gimana? Orang mana yang Pak Pendeta yang abang bilang itu? Biasanya kalau Sembiring kan rata-rata itu orang Karo gitu loh Bang.
Ya, betul di sana orang Karo, pendeta Sembiring yang suaranya ngebas, yang selalu kejar-kejar saya. Hahaha, saya mau rajamu, saya tidak mau yang lain. Aku mau rajamu. Suruh rajamu maju di sini. Suma rajamu maju di sini. Ada tuhnya yang namanya pendeta Sembiring tuh. Terus masuk Hahaha. abang, terus masuk abang kayak mana itu? Enggak, beliau selalu cari-cari saya untuk berdebat, tapi beliau tidak ada ilmu. Namanya pendeta Sembiring. Iya. Kalau Jackie Sembiring itu sudah blokir saya, nggak berani lawan saya dialog. Kabur terus itu. Iya, iya. Di sini Jadi kalau namanya yang tanah benar Karo siapa? Namanya yang benar Humaira Sembiring ya, biar gak panjang-panjang kali karena dia kan Mira doang, jadi tambah itu aja. Humaira pakai H ya. Humaira Sembiring. Iya, Humaira Sembiring. Cocok. Kira-kira apa lagi mau kita apa lagi nih Bunda, Bang Juma, Dokter Akal? Ya, saya rasa doa. Ya, saya rasa tadi udah cukup kayaknya tadi tuh. Ya, Dinda Neplos ada di bawah kan? Beliau kalau doa khusyuk luar biasa. Iya, Bang Neplos mana Bang Neplos ya? Jadi tadi kata Bang Kores gini, Mbak Mira mohon didoain para netizen di sini, doain kami yang di sini dan doain orang-orang yang di luar sana. Mohon doanya Mbak Mira. Didoakan yang belum punya jodoh untuk segera berjodoh menikah gitu. Astagfirullahaladzim. Termasuk Bang Zuma. Ya kan gitunya. Menyindir diri sendiri itu, menyindir diri sendiri. Oh, bukan nyindir ya. Iwan Pilah yang ada di bawah. Gak nyindir sehari aja. Sebentar, Bu blokir sebentar, Bu blokir. Iwan Pilah yang ada di bawah, tolong cari Bang Neplos dong, suruh ke sini. Gak ada soalnya di bawah. Masalahnya kalau saya yang berdoa itu pasti diawali dengan doa sebelum makan, kan bahaya ini kita puasa. Apalagi kalau saya Guruda doa cuci tangan dulu. Allahu Akbar. Baik, Ahi Dinatan, monitor Ahi Dinatan. Ya, gimana Bang? Dituntun kan ini mualaf ini kembali fitrah, kembali suci, dituntun untuk mendoakan Ikhwan Pilah kita yang ada di sini dan yang ada di bawah dan ada yang di YouTube juga untuk mendoakan semua kaum muslimin. Dituntun kayak kemarin sama Ahi Dinatan. Ya, doakan murah rezeki, enteng jodoh segera ya. Allah, pertemukan para apologet dengan pasangan-pasangan mereka yang mereka cintai. Satukan mereka ya Allah dalam bingkai rumah tangga yang sakinah warahmah, mawaddah warahmah. Kan gitu ya doanya. Terserah lah Bang Juma. Iya, oke. Iya. Sakit kali hatinya dia didoakan menikah. Lanjut. Allahu Akbar. Ya, silakan akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Semoga semua umat Islam. Semoga semua umat Islam dimurahkan rezekinya. Dimurahkan rezekinya. Panjangkan umurnya. Panjangkan umurnya. Diselamatkan dunia dan akhirat. Diselamatkan dunia dan akhirat. Semua yang ada di room ini. Semua yang ada di room ini. Maupun di YouTube. Dimurahkan rezekinya. Dimurahkan Amin rezekinya. ya rabbal alamin. Untuk Bang Juma, Bang Satria, Bunda, semoga cepat mendapatkan jodoh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jangan.
Untuk Bang Dokter Akal jangan menyerah. Untuk Bang Dokter Akal jangan menyerah. Aki Kirus jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Terus siarkan Terus siarkan agama ini kepada agama tetangga itu kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Amin ya robbal alamin. Amin Amin ya ya rabbal robbal alamin. alamin. Oke, Bunda Bang, udah itu doanya Bang. Ya, ya, ya. Mbak Bira, doakan saya dong semoga bisa umroh. Semoga Allah berikan saya rezeki yang melimpah, saya bisa umroh. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan Bunda secepatnya bisa umroh secepatnya bisa umroh Amin, ya Rabbal alamin. dan Amin, amin. mendapatkan jodohnya. Amin. Amin. Amin ya Ya rabbal Rabbal alamin. alamin. Makasih Mbak udah Bira. kira-kira Saya- apa lagi nih Bang? Sudah. Udah gitu. Ya. Insya Allah aman. Ah? Sesuai dengan nasihat-nasihat kita yang tadi itu ada dijalankan dulu. Ya, belajar sholat, belajar ngaji, gitu ya. Pada intinya Iya. kalau berbicara mengenai sembahan kita, Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk. Jadi memang kita tidak bisa melihat layaknya agama sebelumnya. Tuhannya itu bisa dilihat, bisa digiti-giti. Ya, kalau Tuhan yang benar itu tak nampak. Yang nampak itu adalah ciptaannya, sama seperti akal. Akal itu tidak nampak, tapi akal itu ada. Dengan akal lah kemudian kita bisa berbicara jarak jauh seperti ini. Itu karena akal. Berarti yang tidak nampak itu tidak selamanya tidak ada. Bukti adanya akal, kita mampu kemudian mengurai kata demi kata, membentuk kalimat sehingga kita bisa saling nasihat menasihati. Demikianlah Allah, Tuhan yang kita sembah. Maha melihat, maha mendengarkan. Jadi dia tidak perlu datang sebagai manusia untuk melihat apa yang terjadi di dunia. Dia tidak perlu datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Karena ingin menyelamatkan manusia, dia menjelma jadi manusia. Kalau ingin menyelamatkan monyet, menjelma menjadi monyet. Itu tidak disifati oleh pencipta langit dan bumi. Jadi pencipta langit dan bumi yang kita sembah namanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maha suci, maha tinggi. Jadi kalau ada Tuhan tidak maha suci, tinggalkan. Kalau ada Tuhan yang tidak maha tinggi, dalam arti kata maha agung, maha besar, tinggalkan. Itu bukan Tuhan, itu sudah pasti ciptaan Tuhan. Itu makhluk Tuhan yang juga bertuhan. Oleh karena itu, mulai sekarang saudari saya ini teguhkan di dalam hati, apapun yang kita lakukan, semua dimonitor, dilihat, didengarkan, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal yang kemudian tersembunyi dari Allah. Semua nampak. Bahkan apa yang ada di dalam hati pun Allah tahu. Oleh karena itu, kalau saudari saya lagi ada masalah, berbisiklah kepada Allah. Ya Allah, tolong berikan aku solusi. Didengarkan, insya Allah didengarkan. Tempat mengadu yang paling dahsyat itu adalah Allah. Dan dia maha mendengarkan. Meskipun hanya dalam hati, Allah Subhanahu wa taala dengarkan. Jadi jangan curhat kepada tetangga. Gak usah curhat kepada orang. Kalau masalah pribadi, curhatnya kepada Allah. Mintanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Begitu ya, Ukhti, saudari saya. Iya. Iya, baik. Jadi habis ini Ukhti mandi, belajar sholat, belajar pelan-pelan ngaji. Itu terkait dengan keluarga, terkait dengan anak-anak, bicarakan dengan saudara kita di Natan. Nanti boleh sampaikan kepada tim kita, kepada saya, kepada Dokter Akal, kepada Pera Ispar atau Kelvin, atau kepada Ibu Blokil Permanen, atau kepada host kita pengamat debat. Jangan sungkan kalau ada apa-apa. Misalnya ada teror dari tetangga atau dari tokoh-tokoh yang ada di sekelilingnya, sampaikan kepada kita. Nanti kita cari solusi. Iya, Gitu ya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Ini saya kasih tahu bentar Mbak Mira. Mbak Mira tahu nggak?
Mbak Miranya sekarang kan muslim. Tahu nggak Mbak Mira selagi jadi istri muslimah itu banyak pahala-pahala yang Mbak dapatkan menjadi seorang istri, yaitu terutamanya menyiapkan tes pada suami itu pahalanya luar biasa. Ya, tahu dia Makan tahu. suami itu pahalanya luar biasa. Tahu Bahkan dia. kalau saya dulu, kalau Mbak Mira mau seperti saya dulu punya suami, baju suami memakaikan dan membukakan itu saya bukakan sendiri, saya pakaikan sendiri, walau pada akhirnya suami saya nggak tahu diri. Nah itu bahkan sepatu suami Mbak Mira kalau meniru saya, Mbak Mira itu suami saya dulu ke kantor, saya bukain, saya pakai, bahkan kaos kakinya saya pakai. Itu pahalanya luar biasa Mbak Mira. Kalau Mbak Mira mau melakukan itu, Masya Allah luar biasa pahalanya. Dan saya sudah membuktikannya itu waktu itu. Iya, iya, iya. Iya, Iya, Bunda. iya Bunda. Aku dibilang curhat. Ini gara-gara Bang Juma itu banyak banget typing katanya, Mbak Esti kalau Buddha blokir kalau mati syahid harus taat suami. Aduh. Ya, suami juga kalau mau mati syahid dianggap di pada keluarga kan gitu. Allahu Akbar. Samanya. Oh, Bang, tengok lingkungan di sini nggak kira-kira Bang? Tempat kami tinggal, bisa aku nanti balikin kameranya, mana tahu mau lihat-lihat. Boleh, Masya Allah. Kebetulan saya suka lihat-lihat daerah-daerah gitu. Aku suka tuh temanku di luar negeri ya. Asal kalian tahu, aku selalu penasaran. Kirimkan videonya dong. Lagi di mana? Aku lagi nih. Kirim video penasaran. Jadi berasa aku ada di sana. Coba bang. Pingin lihat. Asal jangan toilet ya. Ngadu-ngadu. Masya Allah indahnya ya Allah. Oh belum. Belum. Kirain sudah. Allahu Akbar. Oh tahu itu bang, saya namanya bang. Belum. Oh, belum ya, belum. Iya. Belum. Iya, Jangan sampai belum. kusut Lanjut, lanjut. satu-satu ya. Bang Madewa kalau naik di sini jangan baper ya. Jangan baper, Bang Madewa. Ya ampun, itu gunung itu bang. Belum ya Allah belum. Wih, sungainya bagus itu ya. Luar Astagfirullah, biasa mana ada itu. sungai ye? Gak ada sungai, aku udah nampak, udah ditujuin. Gak ada sungai, semua bukit, hutan. Sungainya gak ada. Ya ampun cantiknya, ya Allah. Cepat Bang Ya Binatang, ampun, cepet gantengnya jangan terlalu itu berlama Mahadewa. nujuinnya Bang Binatang soalnya. Astagfirullah. Bang Fitnah, Jum'ah kalau hatinya ada yang tinggi. ngomong Bu Blokir cantik, fitnah itu. Yang bilang gue cantik juga nggak ada kok, gue gak baper. Nah, Iya, udah emang nggak ada. cepet Bang Binatang cepet. Soalnya Bang Zuma udah mulai halu dia. Katanya ada sungai, padahal gak ada sungai. Bang Dinatan masih stay. Naik Oh ke ya atas Allah, pohon dia keren biar. ya itu. Itu buah apa namanya itu bang? Buah apa? Buah Dong. Oh, Dong kedong. itu. Buah apa? Oh, ya. Kental dia, Oh, kental. kental kan? Kalau yang ini apa ini namanya? Oh bagus Itu sekali. rambutan itu. Berapa Rambutan sekilo? tapi botak. Bang, Sekilo. Bang Juma lama-lama kayak Rambutan sebelah, tapi botak halunya itu. tinggi kali. Meledak. Yang bilang I love you ya. Meledak. Udah mulai kayak tetangga sebelah berhalu-halu dia. Jangan-jangan 20 jam bilang I love you dia. Selama 20 jam. Allahu Akbar. Masya Allah. Indahnya bulan puasa ya. Obat lapar ini. Bang Dinata naik lagi. Ayo masuk lagi masuk. Allahu Akbar. Ini saya masih kepikiran saudara kita yang kemarin mualaf Bang Kendi lah haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kalau Allah sudah menghendaki apapun bisa terjadi. Beliau keras mempertahankan akidahnya, tapi ketika lidahnya dibimbing oleh Allah untuk mengucapkan syahadat, maka itu pun yang terjadi. Gak ada yang bisa menandingi kalau Allah sudah menghendaki.
Ya ini Bang Dina. Udah, tapi kok sebentar lagi nih. Cas HP-nya jangan digigit, Bang. Makanya putus. Jangan masukin ke hidung. Enggak, ini keluar lagi nih. Aku nggak nampak di sini. Udah nampak kok. Bang Mahadewa, boleh minta tolong nggak Bang Mahadewa? Iya. Jangan baca typing. Enggak baca. Dia lagi ngelihat wajah Bang Juma ini. Gak usah baper nanti dia. Walaupun mual tetap aja seneng ngelihatnya. Masya Allah. Kurang ajar kadang-kadang kamu ya. Kukutuk jadi kelapa muda nanti kamu. Nggak bisa. Cangkul mana cangkul? Anti Wih, Allah ya Karim. Lautnya, Masya Allah. Gak ada laut, Apa dan? gak ada laut, gak ada laut. Gunung itu gunung. Oh ya gunung, Masya Allah. Itu pohon rambutan, Bang. Bang, pohon rambutan. Tunggu. Udah diam Pohon dulu. rambutan. Ya Allah ya Rob. Ya. Ini kondisinya sama di tempatku loh. Saya sekarang ini di gunung, samanya di sini. Kayak gini juga ya tempatku. Ya Allah ya Rob. Yang di Indah sana banget itu, yang itu di sana. gunungnya. Yang di Itu sana gunungnya itu cuma ada. 2, Bang Dinatan. Itu kota Medan bukan? Kan? Bukan. Karena Karo. Di sana itu. Di sini itu ada air terjun di sini ada air terjun. Oh iya, lihat kok Bang. Gak ada. Banyak ikan. Ada ikan nggak, Bang? Ikan. Ikan goreng. Ini aneh-aneh aja sih. Tempat tinggal kami di sini nih. Tengok dulu ya, Bang. Iya. Oh, Ini kan Masya bukit. Allah. Ini bukit ini kan. Iya. Ini bukit. Iya. Kami di bawahnya, di bawah ini kami. Nah, di bawah ini kami di bawahnya. Berarti ya. Oh, Nah, di bawah itu ini ada di kami. peta. Ada di peta tapi ya, Bang. Ada, tinggal Kurasa dibuka kalau aja di Google- BPJS. Oh. Ya Allah. Di Google Maps itu kerasa ada itu. Di Google Maps ada itu kerasa itu, Bang. Ada ya. Berarti masih di Indonesia dong. masih. Alhamdulillah. Masih. Kami yang Kirain- belum merdeka kami yang belum merdeka di sini cuman fasilitas jalannya karena medannya agak payah sama inilah jaringan agak susah carinya cari tempat tertentu baru dapat jaringan. Listrik ada listrik. Iya. Listrik ini PLN baru masuk sekitar 7 bulan yang lalu ini baru masuk 7 bulan yang lalu. Sebelum itu kami di sini pakai PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Ya, doakan saya jadi presiden, Bang. Aku jadikan tempat Abang ini jadi ibu kota negara. Amin. Insya Allah. Amin. Ya, Monas kupindahkan ke sini nanti. Doakan saya juga, Bang, Oke, jadi wakil presiden, Bang. Kalau saya jadi wakil presiden, saya angkat Bang Juma jadi menteri sosial, Bang. Apaan sih tadi orang jadi presiden oh, menteri sosial. Kan Dewa wakilnya, gimana? Wakilnya Dewa. Ya, tapi kan presiden masa jadi menteri? Ngadi-ngadi. Oh Bang, ini kata orang apa? Kan pernah masuk kemari orang Korea di bukit itu katanya di bawahnya ada emas itu katanya. Kata Di bawah siapa? bukit itu ada emas. Katakan ada orang Korea masuk kemari pernah neliti lah kita kan nggak ngerti itu ya kan neliti. Di bawah bukit itu ada emas katanya. Hati-hati aja. Karena kan ada sungai di situ kandungan airnya ada mengandung emas katanya. Allahu Akbar, Masya. Bisa jadi. Iya udah diteliti, udah pergi kepala desanya sama orang Korea itu ngecek airnya tadi ada kandungan emasnya katanya. Itu dijual nggak gunungnya? Biar coba cari orangnya siapa yang punya, tanya. Yang ngambang Dijual juga nggak? emas ya, Bang ya? Yang ngambang. Nggak, mana tahu aku serius loh, mana tahu orangnya jual kan gitu. Kan kita bisa beli 2 truk, 3 truk. Itu punya pemerintah, Bang. Punya pemerintah. Ini lama-lama bener. Ini buat teman-teman yang ada di sini lama-lama Bang Juma ini halu kayak tetangga yang 20 jam itu bilang I love you. Sama aja. Begitu. Masya Yang punya Allah. semua ini Allah yang punya Bang. Yang punya semua dunia ini Allah tuh termasuk begini.
Iya iyalah pastilah. Masya Allah, cantik, 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 luar biasa. Oh bang, aku udah dulu bang ya. Aku mau keluar dulu ke kecamatan. Aku mau beli bukan untuk anak-anak ini sebentar. Nggak apa-apa bang Baik. ya. Bunda, Allahu Baik. bang, Akbar. Ya. bang Kores. Ini kalau turun Dewa, luncuran Bang. langsung. Luncuran aja turun langsung Hah? gitu, enggak? Luncuran turun enggak? Pakai selancar. Enggak lah bang. Pakai selancar Itu ski kan gitu. ada motor saya. Oh, motor. Nah, enggak ini jelas. Oh iya, iya. Kereta saya betul. taruh di sana. Di ujung sana. Masya Allah. Oke bang ya. Oke, tetap berjuang semangat. Apa jangan sungkan informasikan ke Ya, iya, Bang. Oke bang. iya, iya. Yuk, itu Bang Dinatan. Hah? Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah, nanti aja nanti Waalaikumsalam kita DM warahmatullahi lagi. wabarakatuh. Dan di situ tahu nggak? Di situ ada tempat pemandian air panas loh. Namanya debu-debu. Yang masak airnya siapa? Katanya air, kok malah debu? Nama itunya kotanya debu-debu gitu. Airnya Oh. panas, airnya panas. Jadi kita mandi barelang namanya ya. Barelang ya Pak Barelang Pak Belerang. Belerang. Kelereng. Belerang. Kelereng. Mandi belerang, debu-debu ya namanya debu-debu belerang. Di situ airnya Kelereng, panas. Bunda. Dari gunung itu Kelereng. airnya panas dari gunung itu. Bahkan masak telurnya. Masya Allah. Kelereng. Belerang. Ini kalau Bang Dewa di sana, kamu ke sana mandi dek, sejam itu hilang semua panu kau itu. Serius. Alhamdulillah bang. Alhamdulillah. Banyak. Udah sembuh bang. Udah sembuh. Dia kalau kan panu. manusia loreng. Kalau mandi sana dosa hilang nggak ya? Aku mau dong 1 hari 2 hari pun nggak apa-apa. Yang penting dosaku hilang. Turun di situ. Bagus itu Dewa. Kamu bawa telur ke sana matang balik. Telurnya asin buat telur matang. Sama istri bang jadi kacang matang bang. Kan mulai aneh. Orang cerita serius. Ini ya Dewan lagi kesini itu kemarin itu mengenai soal semua tahulah sih itu ya semua ya si P itu bang. Si AP itu yang kemarin masuk. Jadi abang bisa nggak memberikan keputusan kepada kami itu kalau ada si orang itu si P itu jangan sampai dinaikkan ke komal muslim manapun juga. Soalnya nggak ada faedahnya sama sekali. Nama. Satu Siapa suara sih? kalau suara abang si Papa. Oh, nggak. Kalau saya nggak kasih masuk. Ya memang sampah negara muat apa? Ya jadi begini bang, permintaan Dewa itu tolonglah kalau misalkan ini kan suara dari abang langsung ya. Kalau misalkan suara dari Bang Juma langsung, insya Allah itu didengarlah sama semua muslim. Jangan sampai si P itu dinaikkan ke komal-komal muslim. Ya Gaungkan janganlah. itu bang, gaungkan. Ya teman-teman semua jangan dinaikkan. Biarkan mereka itu hidup dalam kehaluan. Gak usah lagi dinaikkan. Baik. Jadi gitu ya Iwan Pilah ya. Di sini keputusannya ada di Bang Juma. Tolong kalau misalkan sesama muslim itu kita tunjukkan kekompakan kita ya. Jangan sampai si Papa ini dinaikkan ke komal-komal muslim manapun juga. Baik itu Ko Julius, pengamat debat, Uniripa, wakil permanen, blokir permanen atau siapapun juga jangan sampai dia dinaikin. Nggak ada faedahnya. Yang ada bukannya mendinginkan suasana, malah memanaskan suasana. Kalau ada umat muslim satu berkelahi dengan umat muslim yang lain, dia ini seolah-olah seneng. Karena kita tahu, kalau ada muslim yang berantem sesama muslim, siapa yang tertawa? Anjing yang tertawa. Babi yang tertawa. Jangan sampai dinaikkan dia. Ya itu aja dari Ya Dewa. Bang Dewa kalau ngomong anjing babinya jangan ke arahku dong. Baik, maaf. Iya. Nah tuh dengar tuh Papa Jahat, kamu sudah diasingkan, kan ndak enak kalau gitu. Ya udahlah kamu kembali ke habitatmu aja lah, nggak usah tampil-tampil. Gimana habitatnya itu, Gurunda? Ragunan, Oh, Ragunan, kirain Kebon Raya. sama aja kan, beda ya.
beda nama tapi tempat sama. Dalamnya itu ada Beda-beda. yang kayak gitu. Beda, kebun raya tidak ada binatang. Kebun raya itu udah dewa gadai bang ya. Dulu suratnya ada di nenek dewa, udah digadai ke ini, ke negara. Belum ditebus sih sampai sekarang itu. Iya. Nih yang agama Kristen naik dong diskusi di atas agama Kristen. Ya, mana tahu ada yang lihat Bang Kendi, suruh aja ke atas biar beliau belajar Islam dulu. Tadi Beliau mau katanya belajar. dia murtad lagi bang tadi pagi katanya gitu. Enggak lah, enggak mungkin lah. Masa iya, enggak mungkin lah. Kristen itu kan ajaran baik, ajaran kasih, mana mungkin lah mau praktekkan. Itu kan aib, memalukan kalau dia kayak gitu. Dia mau jadikan Islam ini main-mainan, justru itu menjadi aib. Ternyata di agamanya kayak gitu. Enggak lah. Beliau itu memang dari dulu kan ku bilang beliau itu misionaris. Nah, kalau sekarang dia dalam tekanan, ditekan sama teman-teman oten, akhirnya dia frustasi. Ya, akhirnya dia memutuskan untuk mualaf. Nah, sekarang beliau ingin belajar. Gitu. Kalau sampai dia cuma main-main, ya bahaya itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Ya. Bunda, Iya. tinggal 200 lagi tuh. Oh, oke. Yang 695 orang yang ada di sini tolong di-subscribe, tolong di-subscribe dan like waduh. Bentar dulu. Oke, yang 707 orang, tolong subscribe dan like YouTube saya Muala Permanen TV ya, subscribe dan like Muala Permanen TV ya. Tadi lagi ngobrol sama anak. Tadi pagi masih sama si Kendi itu masih debat sih Bang Juma, masih diskusi juga tentang Gimana saya akhi? 714. Saya 714 gitu kan. Mereka bawa-bawa itu, terus nama Immanuel itu adalah nubuatan Yesus gitu. Nggak nyambung itu. Terus Nggak nyambung, Kendi, nggak nyambung. Kendi debat dengan siapa, akhi? Dengan saya dengan Bang Santri Kota dari pagi. Kendi lawan antum. Iya. Tapi akhirnya dia keluar, nggak tahu tak kenapa, alasannya sinyal katanya. Tapi sudah syahadat. Belum, itu makanya. Nggak, Dia marah nyerang sama Kristen. teman-teman Kristennya, selalu ribut mereka katanya di situ. Iya, dia nyerang Kristen bang, perjuangan. bukan nyerang Islam, bukan. Dia nyerang Kristen itu. Walaupun dia diskusi sama santri kota ya, tapi yang Iya, diserang tapi sama dia itu adalah kekristenan bang, bukan Islam. Nah, itulah aku Karena dia bilang, sudah iya. muak, dia muak kata dia. Saya udah terlalu banyak pertengkaran di intern mereka, gitu bang. Ya itulah aku bilang, nggak mungkin lah dia pura-pura itu memalukan, itu bukan memalukan Islam, itu justru memalukan. Dicek WA Dewa bang, penting bang. Sekarang bang, cek WA Dewa. Buka WA sekarang. Penting bang. Paling ngirim ini video orang lagi makan. Tapi terus dia bersikeras juga. Assalamualaikum. Bersikeras dia. Waalaikumsalam. Bersikeras dia atas nama Yesua itu adalah Yesus, Bang. Di zamannya Musa itu. Yesua bin Nun. Yesua bin Nun. Iya. Waduh. Ya memang ya itu jadi gini, orang yang lama di kubangan kerbau, kita juga tidak bisa berharap beliau meski direndam rinso 1 minggu langsung hilang baunya. Masih aja juga paham-paham primitif, paham-paham paganismenya yang dibawa. Jadi maklum saja, orang ini butuh didikan dari saya sepekan biar jadi ini. Jadi halunya agak berkurang sedikit. Masya Allah, Masya Allah. Makanya yang kawan-kawan Kristen juga ayo berusaha semangat untuk ini dong, berbuat baik, mengasihi candi. Siapa tahu candi menjadi lahir baru yang keempat kalinya. Siapa tahu kan? Semangat ayo.
Ini kan sebuah kekalahan telak ya, sampai seorang Kristen itu mengakui Yesus hanya utusan. Tapi Dewa ini memang kurang semangat, ajar semangat. si Dewa ini. Memang kurang ajar anak ini. Lama-lama ku pijak batang leher kau. Kau bilang kau japri-japri, kau nggak ada japri. Kau belum pernah ditampar sama Tubek, tukang beca, mau? Semua itu. Mau dicoba ditimpa bentor. Enggak sopian kau. Buka WA penting. Buka WA penting. Nggak ada kau WA aku, nggak ada cuples. Mana ada kau Belum WA? ada. Belum nyampe Bang, belum nyampe. Bentar lagi tunggu. Allahu Akbar, ngerjain aja. Memang dia kayak gitu Bang, dokter Akal juga digitu. Buka WA penting. Lu gak ada WA, gak ada katanya. Nih, buka WA. Nanti jeda soalnya. Makanya YouTube, terima karyawan antar jemput WA. Oh. Aduh. Ini ya 700 orang, jangan lupa subscribe YouTube saya Mualaf Permanen TV ya. Subscribe YouTube saya Mualaf Permanen TV. Oke, subscribe dan like Mualaf Permanen TV. Oke? Bang Debat Ya, itu Bang Kendi ada di teman-teman. bawah katanya Bang. Teman-teman yang ini yang di channel Zulkifli Amabas, silakan di subscribe channel teman kita Mualaf Permanen TV. Ya. Oke. Bagus. Ayo subscribe cepat buruan. Itu Bang Ada- Cahaya. Tuh, yang TSCC juga, yoks, gas. Itu ada yang mau diskusi Subscribe katanya Bang Zuma. channel. Cahaya. Iya, boleh.